mempresentasikan keresetan data pelanggan di perusahaan X. Baik, di sini kami dianggotkan ada 4 orang. Yang pertama itu ada Kali Parisi Tunai dengan NIM 19220813. Yang kedua itu ada Tiara Alfiana Kusumasari dengan NIM 1922081103. Yang ketiga itu ada Fadila Dwi Amelia dengan NIM 19220515. Yang terakhir itu ada saya dengan nama Kania Bunga Putri dengan NIM 19220711. Baik, di sini ada latar belakangnya. Perusahaan X adalah penyedia layanan keuangan Mitika yang memiliki jutaan pengguna. Pada tahun 2003, perusahaan ini mengalami kebocoran data besar-besaran akibat peretasan melibatkan data pribadi pelanggan seperti nama, nomor telepon, alamat, email, dan informasi bocor ke publik. Fakta kasus itu ada 5. Yang pertama itu tidak ada audit keamanan berkala. Yang kedua itu penggunaan password lemah. Yang ketiga itu kurangnya enkripsi data. Yang keempat itu kegagalan dalam pemantauan keamanan. Yang kelima ini kurangnya kesadaran keamanan di internal perusahaan. Yang pertama itu analisa kegagalan sistem keamanan. Pernyataan berdasarkan kasus di atas, apa saja kelemahan utama dalam sistem keamanan perusahaan X. Jelaskan minimal 3 kelemahan utama dan bagaimana dampaknya terhadap sistem informasi. Yang pertama itu tiada audit keamanan berkala. Kelemahannya itu perusahaan X tidak melakukan audit keamanan secara rutin sehingga celah keamanan tidak terdeteksi. Dampaknya itu peretas dapat mengeksploitasi kelemahan yang tidak diketahui seperti kerentanan pada sistem autentifikasi atau akses tidak sah ke database. Yang kedua itu kurangnya ekspresi data. Kelemahannya itu data pelanggan disimpan dalam bentuk tidak diekspresi dengan baik. Nampaknya jika terjadi resetan, informasi sensitif dapat langsung dibaca dan digunakan untuk penyalahgunaan seperti pencurian identitas. Yang ketiga itu kegagalan dalam pemantauan keamanan. Kelemahannya tidak adanya sistem pemantauan aktivitas mencurigakan secara real time. Dampaknya perusahaan tidak dapat mendeteksi dan merespon serangan siber dengan cepat, sehingga peretas dapat memiliki waktu lebih lama untuk mencuri dan mengeksploitasi data. 2. Peran audit serta sistem informasi dalam pencegahan. Nyatanya bagaimana audit sistem informasi yang baik dapat mencegah kasus peretasan seperti yang terjadi di perusahaan X. Sebutkan minimal 3 langkah audit yang seharusnya dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap keamanan sistem. Yang pertama itu penilaian risiko dan kerentanan. Cara kerjanya audit harus mencakup pengujian keamanan dengan metode simulasi serangan untuk mengidentifikasi celah dalam sistem. Nampaknya perusahaan dapat mengetahui kelemahan sebelum dieksploitasi oleh peretas dan segera diperbaikinya. Yang kedua itu penerapan sistem pemantauan keamanan. Cara kerjanya audit harus memastikan bahwa sistem memiliki pemantauan aktivitas mencurigakan secara real time seperti penggunaan intrusion detection system atau IDS. Dampaknya yaitu perusahaan dapat mendeteksi ancaman lebih awal dan merespon dengan cepat untuk mencegah kebocoran data. Yang ketiga itu pemeriksaan dan penguatan kebijakan keamanan.
Cara kerjanya itu audit harus menilai apakah kebijakan keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan sistem telah diterapkan dengan baik. Dampaknya meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan dalam mengurangi risiko akibat human error. Yang ketiga itu rekomendasi perbaikan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Kenyataannya bagaimana audit sistem informasi yang baik dapat mencegah kasus di masa depan. Seperti yang terjadi di perusahaan X. Perusahaan X dapat menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu melakukan audit keamanan secara berkala. Audit rutin akan membantu mengidentifikasi dan menutup celah keamanan sebelum berantas mengeksploitasinya. Yang kedua itu menerapkan enkripsi data yang kuat, yaitu semua data pelanggan harus dienkripsi dengan standar keamanan tinggi seperti AES-256 untuk mencegah akses tidak sah meskipun data dicuri. Yang ketiga itu meningkatkan sistem keamanan autentikasi, yaitu menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat dan autentikasi multi faktor atau MFA untuk akses ke sistem internal. Yang keempat itu menggunakan sistem pemantauan keamanan real time, yaitu memasang sistem pemantauan yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, dapat memberikan peringatan jika terjadi serangan siber. Yang kelima itu pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan, yaitu memberikan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai praktik keamanan siber, termasuk cara mengenali penggunaan kata sandi yang kuat dan pentingnya pembaruan perangkat lunak. Terima kasih dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.